Shalom pemirsa Besit Media dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh kembali bersama-sama mempelajari akan sekolah sahabat. Kita telah sampai di pelajaran yang ketujuh, di mana berjudul Berbahagialah yang percaya. Di sini kita telah bersama narasumber kita, Pak Edison Stephen. Shalom, Pak Edison Stephen. Shalom, Bre. Kita akan berbincang banyak mengenai pelajaran kita di pelajaran yang ketujuh ini. Tentunya kita akan kembali menjawab pertanyaan di hari Jumat. Ya. Dan pertanyaan yang pertama, ya, dalam diskusi kita, apakah perbedaan mendasar dalam ekspresi iman Abraham dan Thomas? Apakah yang dapat kita pelajari dari kisah-kisah mereka ini, Stephen? Oke, terima kasih Bre. Baik ya, secara kerohanian pastinya kita sering belajar mengenai kisah daripada Abraham dan juga Thomas ya sebagai murid Yesus. Kita tahu bahwa ketika Abraham ini merindukan jawaban doanya, ya, di suatu waktu Tuhan mengabulkan apa? Doanya tersebut, ya, memperoleh anak. Tetapi di satu sisi, ketika dia mendapatkan Ishak, ya, sebagai anaknya, tidak jauh setelah itu Tuhan malah apa? Meminta kembali akan Ishak, ya, untuk mempersembahkan Ishak. Ya mungkin secara manusia kita tidak akan rela, ya, mungkin iman kita juga akan goyah ketika itu terjadi bagi kehidupan kita. Nah, berbeda dengan iman daripada Thomas. Thomas adalah orang yang mengenal Tuhan, bahkan kesehariannya adalah mengikut Tuhan. Tetapi imannya ini ketika diuji goncang juga. Nah, kita lihat perbedaan yang signifikan bahwa Abraham secara rohaniawan lebih menang daripada Thomas, sehingga Abraham juga disebut sebagai bapak orang percaya, ya. Iman Abraham tidak melihat hasil atau tidak melihat wujud daripada Kristus. Kenapa? Sebetulnya Abraham tahu ketika Yesus ataupun Allah itu meminta kembali anaknya, Allah itu memiliki tujuan yang lebih bagus, ya, atau lebih baik. Maksudnya lebih bagus ke depannya. Dan Abraham percaya akan hal tersebut karena Abraham juga tahu Tuhan yang memberi, ya, Tuhan juga yang mengambil. Jadi terserah Tuhan. Dan dia mempercayai akan rencana yang lebih baik ke depannya. Berbeda dengan iman daripada Thomas. Thomas ingin melihat wujud ataupun ingin melihat hasil daripada iman tersebut, ya. Sehingga dia mengatakan kalau dia tidak memasukkan tangannya ke dalam lubang bekas paku itu, dia tidak akan percaya. Nah, seringkali dalam kehidupan kita hal yang sama. Terkadang ketika kita belum melihat hasil atau jawaban daripada doa-doa kita, kita terkadang seperti Thomas, ya, tidak mempercayai akan keberadaan Tuhan di dekat kita. Berbeda dengan Abraham, meskipun dia belum melihat hasil apa yang akan terjadi ke depannya, tetapi dia yakin dan percaya bahwa Tuhan memiliki kehendak yang lebih baik untuk kehidupannya. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Stephen. Yang luar biasa ternyata perbandingannya dari Abraham dan Thomas sangat jauh, ya. Sangat mencolok, ya. Walaupun mereka sama-sama percayakan Tuhan dan lebih lanjut lagi Thomas melihat langsung, ya, Yesus. Langsung. Dan dia tahu bahwa Yesus akan bangkit, tapi dia masih nggak percaya kalau belum lihat langsung, ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, ya. Tentu kita pasti selama kita hidup kita udah banyak mendengar kesaksian-kesaksian, ya, Pak Edison Stephen, dan banyak kesaksian-kesaksian luar biasa yang sampai menyentuh hati kita, ya, sampai kadang mungkin kita ikut meneteskan air mata. Nah, tapi pertanyaannya adalah meskipun peristiwa-peristiwanya berbeda, ya, kesaksian-kesaksian itu berbeda, apa yang dikatakan orang-orang dan bagaimana mereka memberikan kesaksian tentang Tuhan yang sama? Ya, jadi memang benar pada zaman Kristus, ya, pada zaman Yesus ketika dia melayani di dunia ini, ya, pastinya latar belakang dan kondisi orang-orang itu berbeda ketika dia menyaksikan akan apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Nah, tetapi yang jadi pertanyaan adalah meskipun orang ini berbeda dan istilahnya melihat mujizat yang berbeda di satu kota ke kota yang lain, tapi tujuannya tetap sama, yaitu untuk memperkenalkan siapa akan Yesus tersebut. Kenapa itu bisa terjadi? Karena menurut Injil Yohanes, ya, yang kita pelajari sepanjang triwulan ini, mencatatkan bahwa sebenarnya kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, kita adalah penggenap nubuatan dan kita adalah penggenap akan pekerjaan Tuhan.
Sehingga kita sadar bahwa kita ini hidup hanya untuk menyatakan siapa Tuhan, yang melalui pengalaman pribadi kita ataupun kesaksian kita menyatakan siapa Tuhan itu ataupun kemesiasan daripada Yesus itu. Baik, terima kasih Pak Stephen. Jadi memang kita hidup ya untuk memuliakan Tuhan, ya, betul. Memberitakan tentang keselamatan yang Tuhan berikan, mujizat yang Tuhan sudah berikan. Jadi apapun kesaksiannya pasti kita bertujuan sama, tujuan yang sama ya, Tuhan yang sama juga. Baik. Kemudian ada pertanyaan menarik, PHD. Pilatus mengajukan pertanyaan yang sangat filosofis dibilang, ya. Apakah kebenaran itu? Nah, kalau kita sudah belajar tentang Injil Yohanes ini, apa jawaban kita ini? Kira-kira PHD Stephen. Oke. Baik, mungkin kalau kita lihat secara duniawi, kebenaran ini dikatakan benar ketika pernyataan yang kita keluarkan itu boleh ditanggap oleh orang-orang itu juga adalah satu hal yang apa? Satu hal yang sama ataupun memang benar berdasarkan apa yang mereka ketahui. Bahkan dalam undang-undang negara juga ketika kita mengeluarkan satu opini ataupun pendapat yang memang benar, itu kan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, tapi apa bedanya dengan pelajaran sekolah sahabat kita yang menyinggung dari Injil Yohanes, bahwa kebenaran itu dikatakan benar ketika apa yang disampaikan itu berdasarkan dengan firman Tuhan, ya, atau dilandaskan dengan firman Tuhan. Dan ketika Pilatus bertanya akan kebenaran tersebut, sebenarnya dia merujuk kepada siapakah Yesus itu sendiri atau apakah Yesus itu. Karena kita tahu sendiri bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah siapa? Allah sendiri. Dan ayat 14 mengatakan, ya, firman itu telah menjadi manusia. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Pilatus ini sedang mempertanyakan siapakah Kristus itu atau Yesus itu yang merupakan kebenaran itu, ya. Karena Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, jadi secara tidak langsung Pilatus sedang mempertanyakan siapakah atau apakah Yesus itu, ya, karena kebenaran itu sendiri adalah Yesus, ya, yang dicatatkan oleh buku Yohanes. Amin. Terima kasih Pak Stephen. Luar biasa ya. Yesus itulah kebenaran yang sejati, seperti dibilang tadi, akulah kebenaran, ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa melihat Bapa, ya. Siapa bukan siapa yang tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Baik, pertanyaan terakhir nih, Stephen, ya. Tentu kita udah melihat dan kita sering juga belajar mengenai nubuatan-nubuatan dalam Daniel 2, Daniel 7, ya kan? Dan kita tahu orang-orang di zaman Yesus juga memiliki kitab yang sama, isi yang sama, mereka belajar juga sama, Daniel 2 dan Daniel 7. Tapi dikatakan kita ini punya keuntungan yang lebih besar daripada mereka di zaman Yesus. Dikatakan ada nubuatan-nubuatan yang mereka belum sempat lihat, tapi kita udah lihat secara fakta sejarahnya, ya. Nah, bagaimana kita bisa melihat hal ini menjadi alasan kita untuk lebih percaya lagi? Terima kasih Kak Debre. Ya, memang benar bahwa dari zaman ke zaman pasti mereka mempelajari akan kitab yang sama, terkhusus dalam perjanjian lama ini, ya, kita lihat dalam nubuatan Daniel pasal 2 dan Daniel pasal 7. Ini membahas mengenai mimpi daripada Nebukadnezar, ya, baik itu mengenai patung yang merupakan arti dari kerajaan itu akan secara bergonta-ganti, ya, yang akan memerintah. Tapi pertanyaan yang sebetulnya yang PHD Brief ini tujukan bahwa apa alasan kita supaya kita ini menjadi orang yang lebih percaya daripada orang-orang pada zaman Yesus Kristus sendiri. Kalau kita melihat daripada pengalaman daripada Yesus, ya, Yesus ini mengabarkan Injil dari satu desa ke desa, kota ke kota, ya, dari satu tempat ke tempat yang jauh. Nah, bisa kita simpulkan orang yang di satu tempat, contohnya di Nazaret, kalau dia tidak mengikuti Yesus seperti murid-muridnya yang setiap hari bersama dia, tidak akan mendapatkan atau menyaksikan nubuatan ataupun mujizat langsung yang dilakukan Tuhan di Samaria. Nah, berbeda dengan kita bisa melihat nih apa yang terjadi di Samaria, apa yang terjadi di kolam Bethesda, ya,
kita bisa melihat secara satu persatu, sehingga itu yang akan apa? Menimbulkan kepercayaan kita lebih, ya. Berbeda dengan mungkin orang-orang pada zaman Yesus, kalau dia hanya melihat satu mukjizat di Danau Galilea, maka ketika Yesus pergi ke kota lain, mereka tidak akan apa? Menyaksikan akan mukjizat Yesus sendiri. Sehingga itulah alasan mengapa kita ini rentan ataupun memiliki kepercayaan yang lebih besar daripada orang-orang pada zaman Yesus. Ya, karena kita bisa melihat secara terperinci apa yang Yesus lakukan, sedangkan orang-orang pada zaman Yesus mereka hanya melihat ketika Yesus melakukan mukjizat di tempat mereka. Ya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Desa Stephen. Kita kembali dicerahkan lagi menjadi lebih paham akan pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah kita jawab oleh narasumber kita Pak Desa Stephen. Demikian diskusi kita sepanjang sekolah sahabat kita di pelajaran ke-7 ini. Biarlah kita semakin lebih percaya lagi, lebih giat lagi untuk mengabarkan firman Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.